Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan sampai akhir kegiatan kita ini. Mungkin dari kalian ada yang mau memimpin doa? Boleh Sauki untuk memimpin doa? Oke baiklah, tadi udah berdoa ya kita. Sekarang ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Oke. Naufal, Dulu. Gusti, Dulu. Ali, Dulu. Isa, Sauki, Cinta, Gilang. Oke, baiklah. Kalian tahu belum kita hari ini ada kegiatan yaitu yang namanya bimbingan taktikal. Sebelumnya kalian tahu belum apa itu bimbingan taktikal? Oke, ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan taktikal yaitu berupa pemberian informasi dalam bentuk kelompok atau satu kelas. Nah, di sini materi kita yaitu kita membahas tentang pentingnya self-work dan cara menerapkannya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita berkaitan dengan materi ini terpaparkan di slide PPT ini. Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan secara tegas atau membacakan secara langsung apa sih tujuan kita dari bimbingan kali ini. Oke, kita boleh dibacakan. Oke, baik. Tujuan kita pada bimbingan self-work adalah yang pertama mengenai untuk mengetahui dan belajar pentingnya self-work untuk mencintai diri sendiri. Kemudian dari kegiatan itu juga kita akan dapat mencintai diri sendiri dan dapat toleran terhadap orang lain. Kemudian juga dengan adanya materi mengenai self-work ini diharapkan dengan mencintai dan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya, maka akan membuat seseorang lebih mudah dan mengkontrol emosi, apalagi saat hati sedang merasa sedih, kecewa dan marah. Oke, baiklah tadi kita sudah menyampaikan tujuan untuk kita bimbingan taktikal hari ini yang bertema tentang self-work. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu ya kegiatan kita. Yang pertama itu nantinya kita akan melihat belakang slide PPT-nya atau materi per slide akan kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang kedua itu ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Nantinya di kelompok itu kita akan ada tugas masing-masing di kelompok itu. Kita akan bahas bersama-sama. Mungkin dari perwakilan tiap kelompok nanti akan mempresentasikan materi tugasnya masing-masing. Mungkin boleh dibagi dua kelompok aja. Langsung aja pun mungkin Ya. satu kelompok dua. Boleh bergeser sedikit gitu ya biar ada pembahasan antara kelompok satu dengan kelompok oke. Yang depan kelompok satu ya, yang belakang kelompok dua. Oke. Di sini sebelum kita masuk kegiatan ibu ada izin nih. Sebelumnya kalian tahu gajah kan? Ya, gajah itu punyanya besar. Besar. Sedangkan semut itu kecil. Nah, di sini akan ibu tarik. Nah,
gajah lagi kecil besar. Kalau semut kecil. Oke. Gajah, semut, semut kecil. Oke. Gajah, semut, gajah. Oke. Oh, udah berapa udah konsentrasi ya? Mungkin langsung kita bahas materi kita ya hari ini ya. Oke. Nah, topik bahasan yang kita ini ada 4 topik bahasan. Yang pertama itu pengertian self love, yang kedua aspek-aspek self love, yang ketiga pentingnya self love bagi kesehatan fisik dan mental, dan yang terakhir itu cara menerapkan self love. Nah, materi pertama pengertian self love. Sebelumnya ada yang tahu sih apa itu self love? Oke, siapa yang bisa? Siapa? Ya, apa pengetahuan kalian tentang self love? Apa sih di benak kalian jika mendengar self love? Mungkin bisa? Oke, jadi pengalaman saya itu adalah Oke, benar ya yang dikatakan Islam, self love itu artinya mencintai diri sendiri. Tapi mencintai di sini bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Self love mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri kita itu dengan apa adanya. Mungkin ada yang paham kan sampai di sini apa itu self love? Ada yang ditanyakan tentang self love? Pertanyaan mungkin? Oke, apa? Nah, di sini ada pertanyaan dari kawan-kawan kalian. Kenapa sih self love itu penting bagi kita? Coba mungkin ada yang dari kalian yang tahu kenapa sih self love itu penting? Oke, suara bisa? Oke. Kan self love itu mencintai diri sendiri dan itu bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan, tapi mengharuskan kita memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Ketika kita tidak memiliki self love, bukan. Jadi kenapa penting? Karena kalau bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, siapa lagi? Jadi semuanya berawal dari diri kita sendiri. Nah, terus mengenai menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Ketika kita memiliki suatu kekurangan, maka mau tidak mau kita harus mencintai kekurangan itu. Ya mungkin itu saja terima kasih. Oke, tadi udah terjawab ya oleh kita kan. Mencintai diri sendiri itu penting karena kalau bukan kita yang mencintai siapa lagi gitu. Nah, mungkin dari kita mencintai diri sendiri itu kita lebih menghargai gitu diri kita. Dan itu mencintai diri sendiri itu kita mencintai apa kekurangan kita dan mencoba untuk memperbaikinya, atau kita memanfaatkan kekurangan itu menjadi sesuatu yang kelebihan. Mungkin materi yang selanjutnya itu ada aspek self love. Nah, aspek self love itu ada berapa? Yang pertama itu apa? Yang kedua, yang ketiga, keempat, nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak dari keempat aspek-aspek ini apa sih self worth itu, apa sih self esteem itu, apa sih self care itu? Ada yang coba untuk menjelaskan atau ngasih informasi apa sih tentang ini, tentang keempat aspek dari self love ini?
dijelaskan ya. Self awareness. Self awareness itu adalah itu berupa kesadaran diri. Kesadaran diri sendiri akan pola proses berpikir atau berpikir tentang kita. Nah, dengan mampu memahami diri sendiri, kalian akan lebih mampu untuk mengerti dan mengendalikan pola pikir kalian sendiri. Nah, yang kedua itu self worth. Nah, aspek yang satu ini dibilang sebagai salah satu bentuk keyakinan pada diri sendiri bahwa Anda juga berharga. Nah, maksudnya dari self worth ini meyakini bahwa oh aku berharga. Nah, yang ketiga itu self esteem. Nah, self esteem ini satu tingkat di atas self worth. Kan self worth tadi untuk menghargai diri sendiri kan. Nah, kalau self esteem ini ketika orang udah self worth dan udah meminta self worth dan self esteem, nah mereka self worth tadi kan harga diri itu kan menyadari berharga. Nah, tadi mengharapkan rasa puas. Kan kita udah rasa harga diri berharga gitu. Jadi kita puas gitu tentang apa yang kita miliki. Nah, dan yang keempat itu self care. Self care ini yaitu kita peduli dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Jadi dengan kita self care, kita itu menjaga kesehatan tubuh. Apa-apa yang ada di tubuh kita jaga. Apa sampai ini paham? Yang ketiga yaitu pentingnya self love bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, di sini ada 4 poin ya untuk pentingnya self love bagi kesehatan fisik dan mental. Dan yang pertama itu mendapatkan kepuasan hidup. Ada yang tahu maksudnya ini siapa? Coba kalian boleh jelaskan apa sih dari pentingnya self love bagi kesehatan fisik dan mental? Yang pertama itu mendapatkan kepuasan hidup. Maksudnya seperti apa? Oke, baiklah. Mendapatkan kepuasan hidup itu yang seperti yang ibu kata-kata itu kan, mendapatkan kepuasan hidup maksudnya dengan kita self love, dengan kita menerima kita apa adanya, kita itu udah puas gitu dengan kelebihan kita, dengan apa yang kita punya. Nah, yang kedua itu membiasakan diri untuk hidup sehat. Nah, dengan self love ada tadi yang self care gitu, yang menjaga tubuh untuk lebih sehat. Yang ketiga itu meningkatkan self esteem. Nah, self esteem tadi untuk support tadi yang menganggap diri kita berharga. Yang lainnya itu mengurangi resiko terkena gangguan mental. Dengan kita self love, kita itu cinta di sini itu kurang pikiran, bukan nggak ada mental ya, tapi mengurangi untuk terkena gangguan mental. Nah, yang ketiga, yang terakhir, materi yang terakhir itu cara menerapkan self love. Nah, cara yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Nah, yang itu pertama kita itu harus mengenali diri kita sendiri. Apa sih keinginan kita? Apa sih cita-cita kita? Nah, yang kedua itu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, kita itu jangan bandingkan itu aku dengan orang lain. Kita ada fokus dengan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga itu jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Nah, yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kelima, tentukan keputusan dengan percaya diri. Dalam hal keputusan kita nggak boleh ragu nih untuk membuat sebuah keputusan. Jadi harus percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga itu kenali rasa takut. Yang selanjutnya jagalah kesehatan tubuh. Yang terakhir bergaul dengan orang-orang yang memberi
kalian cari ngerjainnya apa, contohnya seperti apa. Dan itu yang pokok kedua yaitu kalian cari tentang ketiga dan keempat sama cari ngerjainnya apa dan contohnya seperti apa. Mungkin boleh kalian diskusi terlebih dahulu. Oke, baiklah. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Di sini kita sudah diskusi. Mungkin ada perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok satu terlebih dahulu, siapa yang mewakili kelompok? Boleh Isa? Silakan. Jelaskan apa yang kalian dapat dari diskusi kalian. Apa yang ada dalam diri dan pikiran kita. Nah, dengan begitu kita akan mampu menangani berbagai situasi dengan lebih efektif dan terhindar dari kondisi-kondisi yang mungkin membuat kita menjadi dan support adalah salah satu bentuk dari keyakinan pada diri sendiri bahwa kita juga berharga dan bernilai bagi orang lain. Kita juga harus bisa sadar bahwa kita itu punya yang berharga terlepas dari segala pencapaian atau politik yang mungkin masih dibicarakan. Oke, tolong untuk pertama dong. Boleh kelompok dua menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin mewakili kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Nova. Oke, boleh Nova maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Nova.
saya akan menjelaskan tentang zat esteem dan zat Becquerel. Zat esteem itu adalah harga diri atau merujuk pada cara seseorang menghargai mengapresiasi dan menilai diri sendiri. Dan itu adalah dengan memberi reward pada diri sendiri. Selanjutnya ada self-care, yaitu tindakan manajemen kesehatan dan kedua tanpa bantuan tenaga kesehatan ataupun perawatan diri untuk diri sendiri. Seperti itu adalah olahraga sehari, melakukan perawatan tubuh, masak makanan sehat, dan lain-lain. Oke, berikutnya. Nah, boleh dong dijawab Nova, gimana sih mereward diri sendiri itu? Kalau contoh memberi reward pada diri sendiri itu seperti ketika kita telah berusaha melakukan sesuatu, kita memberi sesuatu untuk memberi harga pada diri kita sendiri bahwa kita telah berhasil melakukan kegiatan itu. Oke. Apakah udah mengerti? Sudah kok. Nah, tadi kan kita udah panjang lebar nih membahas self love. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan gitu. Apa sih kesimpulan utama dari kita hari ini? Mungkin ada teman-teman yang lain gitu yang mau menyimpulkan apa sih tentang self love kita hari ini? Mungkin bilang Saya hope sesuatu itu kita sebagai orang kita mampu mengenali diri kita sendiri dan mengetahui apa yang kita selalu menghargai apa yang ada pada diri kita sendiri tanpa kemajuan kita sendiri. oke, jadi self love itu adalah mencintai diri sendiri ya. Dan itu ada beberapa aspek gitu ya. Seperti tadi udah dibahas, kelompok yang pertama self awareness, yang kedua self worth, dan yang ketiga self esteem, dan yang keempat self care. Nah, sebelum berakhirnya bimbingan kita ini, itu ada angket nih yang perlu kalian isi gitu kan. Mungkin kalian boleh langsung isi ya. Berapa nilai kok? Nah, itu buat bahan aku data aja referensi gitu. Mungkin dengan mengerti. Oke, boleh tunjukkan. Oke, baiklah. Kita udah sampai di penghujung kegiatan ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin agar apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita kedepannya. Sekarang ya berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak yang sudah mau hadir gitu di kelas kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.